Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah kajian muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita berjumpa di dalam kajian rutin kita yang mana pada selama PPKM ini yang masih berlaku di Kota Padang, kita masih melakukan kajian secara online yang diliput oleh Surau TV, kemudian media-media sosial yang lainnya. Salam dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa dan jamaah kajian muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang khul'. Setelah kita mempelajari tentang talak, dan talak itu adalah hak prioritasnya suami atau kaum laki-laki. Adapun khulu' atau mungkin juga dinamakan bagi kita adalah gugat cerai, atau juga dinamakan dengan cerai tembusan. Nah, nanti kita akan mempelajarinya. Makna dari khul' lughatan ma'khudatu min khul'ith thawb. Khulu' itu diambil dari kata dasar, yaitu khul'ith thawb, yaitu membuka baju. Li'anna al-mar'ata libasur rajuli majazan. Karena secara majaz, secara ungkapan, bahwa wanita itu adalah pakaian bagi laki-laki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hunna libasul lakum antum libasul lahunna. Sesungguhnya mereka adalah pakaian bagimu, bagi laki-laki, dan laki-laki adalah pakaian bagi perempuan. Wa dhabituhu syar'an, ketentuannya secara syariat, atau bisa dikatakan juga dengan makna secara istilah, firaqur rajuli zawjatahu bibadlin qabil lil awad yahsulu li jihati az-zawj wa yansha hadha min karahati al-'ishrah imma li su'i khuluqin aw khalqin wa khasyat alla tuaddi haqqallahi fi ta'atihi. Dinamakan dengan nikah, cerai, gugat cerai atau khulu' ini adalah perpisahan antara laki-laki dan suami dan istrinya dengan cara memberikan nilai tukar atau nilai ganti, bibadli qabilin li'iwad, yakni dengan memberikan sesuatu yang bisa dijadikan itu sebagai ganti, yaitu bisa juga dikatakan dengan memberikan ganti rugi. Yahsulu li jihati zawj, yang diraih oleh suami. Jadi yang di sini adalah istri memberikan bayaran tembusan kepada suami yang mendapatkannya. Wa insya hadza, hal ini disebabkan oleh ankarahati ishra, atau jeleknya atau buruknya hubungan antara suami istri. Jeleknya hubungan antara suami istri, yakni pergaulan suami istri. Imma li su'i khuluq,
boleh jadi itu disebabkan jeleknya akhlak suami. Au khalq, atau jeleknya fisik suami. Wa khasyat alla tuaddiya haqqallahi fi ta'atihi. Dan dia khawatir kalau tetap terus satu atap dengan suaminya, dia tidak mampu menunaikan hak Allah di dalam ketaatan kepada suami. Apa hak Allah? Yaitu istri harus menjalankan ketaatan kepada suami. Ya, ada kewajiban, dan kewajiban itu dia bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, khawatir dia tidak mampu untuk menunaikan hak-hak suami, maka dia menembus dirinya untuk lepas dari suaminya. Wa yusamma aidan fidyatan atau iftida. Ya, namakan juga dengan fidyah, ya, yaitu bayaran, atau iftida atau tembusan. Masyru'iyatuhu, yakni legalitasnya. Ya, perbuatan ini al-khulu' thabitun bil kitab wa sunnah wal ijma'. Talak khulu' ini telah ditetapkan berdasarkan kitab dan sunnah serta ijma'. Adapun berdasarkan kitab adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 229. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a." Tidak halal bagimu untuk mengambil apa yang telah engkau berikan kepada istri-istri itu. Sama sekali tidak boleh diambil. Ya, illa an yakhafa alla yuqima hududallah. Kecuali keduanya khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Fa in khiftum alla yuqima hududallah, kalau seandainya kalian khawatir bahwasanya mereka tidak mampu untuk menegakkan hukum-hukum Allah, fala junaha alaihima fi maftadat bih, maka tidak apa-apa bagi mereka berdua pada apa yang ditembus atau yang dibayar oleh si istri. Yakni ketika cinta tidak bisa bersarang di hati istri, maka kehidupannya akan gersang, malah menyiksa dirinya. Bagaimana hidup di sebuah rumah yang dia tidak punya cinta di dalamnya? Dan malahan terkadang bagi seorang istri yang sudah sampai kepada tingkat itu, ketika dipaksakan untuk mencintai suaminya, boleh jadi yang akan muncul adalah lawan dari itu, yaitu semakin kebencian. Ya, semakin dia berusaha untuk mencintai suaminya, yang ada semakin rasa benci kepada suaminya. Bagaikan bola yang dibenamkan ke dalam air, semakin dibenamkan lebih dalam lagi, semakin kuat penolakannya ke atas. Dan itu memang kadang-kadang terjadi di kalangan wanita, dan itu adalah tidak bisa kita mungkiri, karena cinta itu, hati itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ketika istri tidak bisa mencintai suaminya, mungkin dengan beberapa sebab, mungkin akhlaknya, mungkin fisiknya, ya. Kalau dipaksakan, dia mungkin boleh jadi marah-marah kepada suaminya. Dia cuek kepada suaminya, membangkang kepada suaminya, ya, tidak mau tunduk dan patuh dan seterusnya. Artinya dia tidak bisa menjalankan hak kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Maka pada saat itu boleh bagi dia untuk melepaskan dirinya dari suaminya dengan cara memberikan tembusan. Ya, kalau kita lihat perempuan apabila dia sudah diikat
dengan tali pernikahan, maka dia bagaikan tawanan. Mungkin Anda lihat bagaimana orang tawanan di dalam penjara, ya. Dia akan bebas, hanya bebasnya di dalam penjara itu. Dia harus tetap juga tunduk dan patuh di dalam aturan-aturan yang dalam. Tapi dia tidak bisa keluar bebas, kebebasan dunia. Ya, dia hanya sekitar dalam penjara. Begitu juga dengan istri, ketika dia sudah diikat, dia bebasnya hanya dengan suaminya. Dia tidak akan bebas dengan yang lain. Dia sudah dibatasi gerak-geriknya hanya untuk suaminya saja. Ya? Nah, maka orang yang di dalam penjara, kapan dia akan bebas? Keluar dari penjara hanya dua. Yang satu, masa tawanannya sudah habis sehingga dia dikeluarkan oleh petugas lapas. Ya, dia dikeluarkan. Nah, ini kalau dibawa kepada istri, ini suami yang mentalak istrinya tanpa ada tembusan. Dia sudah keluar. Yang kedua, dia masih tetap di dalam, dia pengen keluar. Bagaimana caranya? Adalah dengan cara membayar, memberikan tembusan. Nah, kurang lebih itulah mungkin, ya. Dan istri ketika dia ingin keluar dari genggaman suaminya karena sebab-sebab yang syar'i, ya, maka dia harus menembus dirinya dengan memberikan sejumlah harta. Taib. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala qala, ja'at imra'atu Thabit ibn Qais bin Syammas. Thabit bin Qais bin Syammas. Ya, istrinya datang ila Rasulullah, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ya Rasulullah, man anqimu ala Thabit fi dini wala khuluqin illa anni akhaful kufur. Dia katakan, aku tidak mencela Thabit itu dalam agamanya, tidak juga dalam akhlaknya. Masya Allah, akhlaknya bagus. Hanya saja aku khawatir akan kekufuran. Maksud dari kufur ini adalah kufur asyir, mengingkari kebaikan suami, ya, mengingkari hubungan baik dengan suami, bi'alla tuaddi haqqa zawjiha, dengan tidak menunaikan hak suaminya. Faqala Rasulullah SAW, aturiddina alaihi hadiqatahu, apakah engkau mampu mengembalikan kebunnya? Qalat na'am. Faraddat alaih, ataruddina ala hadiqatah. Qalat na'am. Faraddat alaihi wa amarahu fafaraqaha. Lalu istri Thabit bin Qais bin Syammas ini, dia mengatakan iya. Lalu dia kembalikan kebun, ya, bahwasanya mungkin kebun ini adalah maharnya dulu. Dia kembalikan kebunnya. Lalu Nabi SAW memerintahkan Thabit untuk menceraikan istrinya. Maka ini adalah dasar dari khulu' itu sendiri. Taib. Wanita tidak boleh menghulu dirinya tanpa sebab syar'i. Tidak boleh dia menghulu dirinya tanpa sebab syar'i. Kenapa?
Karena Nabi SAW mengancam ayu memberaatin sa'alat zawjaha talaqaha fi ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Wanita manapun juga memohon kepada istrinya, memohon kepada suaminya, meminta kepada suaminya mentalaknya. Dia bilang, "Bang, talak saya, Bang. Ceraikan saya, ceraikan saya, ceraikan saya." Ya. Fi ghairi ma ba'sin, tanpa ada sebab. Maksudnya adalah tanpa ada sebab syar'i. Ingat. Tanpa ada sebab syar'i. Faharamun 'alaiha raihatul jannah. Maka haram baginya ya untuk haram baginya untuk aroma surga. Ya. Haram baginya aroma surga. Catatan. Wala yajuzu limar'ati an takhtali' min zawjiha wa hiya la turidu firaqahu litahrid abawayha. Mathalan, لأنه لا طاعة لأبيها عليها في مثل هذا. Ya. Bal ta'atu zawjiha ahaqqu min ta'atihima ma lam yakun ya'muruha bima'siyah. Catatan, tidak boleh bagi seorang istri, bagi seorang wanita ya, tidak boleh bagi seorang wanita untuk mengajukan khulu' kepada suaminya. Untuk mengajukan khulu' kepada suaminya. Wa hiya la turidu firaqaha. Sementara dia tidak mau, pada hakikatnya tidak mau untuk berpisah dengan suaminya. Ya, dia tidak mau berpisah dengan suaminya. Akan tetapi litahridi abawaiha, masalah, karena diprovokasi oleh bapaknya, oleh bapak ibunya, ya, untuk bercerai dengan suaminya. Kamu sudah cerai aja dengan suami. Ya, saya nanggung. Sudah biarkan suami ini apa bla bla bla. Ya, maka di sini nggak boleh seorang wanita untuk menggugat cerai suaminya. Ya, sementara dia sendiri tidak mau berpisah. Tapi yang memprovokasinya adalah keluarga besarnya, ibu bapaknya, pamannya, mamanya, dan yang lain. Ya, karena kenapa? La ta'ata li abiha atau li abawaiha. Tidak ada ketaatan untuk kedua, untuk ke bapaknya atau ke bapak ibunya, ya, di dalam masalah seperti ini. Malahan ketaatannya kepada suaminya lebih berhak daripada ketaatannya kepada kedua orang tuanya. Malam yakun ya'murha bima'siyah, selama suami tidak menyuruhnya untuk berbuat maksiat. Maka suami wajib untuk ditaati, ya, tidak orang tua. Nah, ini perlu kita cermati. Dan terutama kita ini adalah punya budaya Minangkabau. Ya, punya budaya Minangkabau. Di mana yang datang itu adalah laki-laki kepada rumah istri. Dan terkadang si suami tinggal di rumah mertua. Nah, di sini sang istri siapa yang harus ditaatinya? Istri harus mentaati suaminya. Ya. Dia harus mentaati suaminya. Dia lebih dahulukan suaminya. Ya. Baik itu dalam masalah, mungkin dalam masalah ekonomi. Boleh jadi sebabkan yang lain adalah mungkin karena suaminya menikah lagi. Lalu keluarga besarnya tidak menerima. Sang istri tetap tidak mau berpisah dengan suaminya. Akan tetapi mungkin di sebagian orang menganggap ini adalah aib. Menantu menikah balik.
ya, sudah bercerai salah, ambo yang akan menanggung ke rumah hidup kalian. Kepada anaknya, dia bilang, itu tidak boleh dia mentaati. Tak boleh dia berusaha untuk menggugat cerai kepada suaminya. Ya. Nah, apalagi kalau juga tidak boleh seorang istri untuk minta cerai kepada suaminya, minta mentala madunya, karena ingin supaya hati suaminya kepada dia semuanya. Ya, karena Nabi SAW mengatakan, la yahillu limra'atin tas'alu talaqa ukhtiha litastafrigha safhataha fa inna laha ma qaddira laha. Tidak halal bagi seorang perempuan. Berarti kalau dilakukan jadi haram. Ya, untuk meminta diceraikan saudarinya, yakni maksud di sini adalah madunya, agar hati suaminya, ya, agar kalau dibawa piringnya semuanya adalah untuk dia. Artinya semua adalah untuk dia. Dia akan bisa menguasai suaminya sendirian karena fa inna laha ma qaddara laha. Karena yang si istri, ya, bagi perempuan itu, ya, apa yang sudah ditakdir kepadanya merupakan qadrat dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya pada hakikatnya adalah seorang perempuan, dia adalah seperempat bagi jatahnya dari suaminya pada hakikatnya. Karena seorang laki-laki, ketika kita membahas tentang ta'adud dulu, karena laki-laki dia boleh menikah lebih dari satu orang istri. Nah, di sini kadang-kadang kita melihat, ya, adanya provokasi pihak ketiga yang menyebabkan si istri atau si perempuan minta berpisah dengan suaminya, sementara pada hakikatnya atau di hatinya yang amat dalam dia tidak mau berpisah dengan suaminya. Kemudian wala yajuzu li zauj imsakuha lidrari biha. Maka kemudian tidak boleh bagi seorang suami untuk menahan-nahan istrinya untuk supaya istrinya ini bisa mendapatkan mudarat, membahayakannya. Yani istilahnya di sini adalah digantung tanpa tali. Ya, ditangguh-tangguh urusannya, perkara akhirnya dia menjadi celaka. Ini enggak boleh. Ya. Fakama annahu la yajuzu lizaujah an takhtali' min ghairi sababin syar'i, sebagaimana istri tidak boleh minta khulu, ya, disebabkan bukan sebab syar'i. Fakadzalika la yajuzu lizauj habsuha wa imsakuha idza kana ikhtila'iha an sabab bal yufariqha bima'ruf. Maka begitu juga suami tidak boleh menahan istri apabila sang istri minta gugat cerai atau minta dilepas karena ada syar'i, ya, karena ada sebab. Malahan seharusnya adalah suami melepasnya dengan cara yang baik. Ya, karena kan gini, ya, apalagi dalam permasalahan pernikahan yang tidak normal, dengan artian nikah di bawah tangan. Orang yang nikah di bawah tangan itu secara perundang-undangan dan peraturan di pengadilan itu tidak bisa gugat cerai. Ya, tidak bisa digugat cerai. Sementara untuk gugat cerai itu harus ke pengadilan. Tidak bisa sang istri hanya meminta kepada suaminya, ya, atau dia minta kepada seorang atau dia memprotes kepada dirinya dengan dirinya sendiri kepada suaminya, kemudian dia melakukan, saya lepas dari kamu. Enggak.
atau kepada seorang imam dari masjid untuk memisahkan mereka, tidak. Itu bukan wewenang dia. Tapi dia harus menggugat ke pengadilan. Tapi pengadilan karena dia menikah tidak dengan resmi, maka biasanya tidak dikufris. Ya, maka bagaimana caranya dalam kondisi yang seperti ini? Kondisi istri akan bisa terkatung-katung. Ya, terkatung-katung. Nah, seharusnya bagi seorang suami yang sudah melihat bahwasanya istrinya tidak mau lagi dengan dia, ya, dia ada sebab dia untuk berlepas dari dia, adalah dia lepas dengan cara baik. Dia lepas cara yang baik. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza talaqtumun nisa fabalagna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf." Apabila kamu mentalak istri-istri dan sampai masa iddahnya, maka tahan dia atau tetap dengan dia atau lepaskan dia dengan cara yang baik. Ya, wala tumsikuhunna dirar li ta'tadu. Jangan kalian menahannya, ya, menahannya untuk memudaratkannya dan membahayakannya, ya, menyempitkan urusannya, menyusahkan dia, ya, li ta'tadu, agar kamu melampaui batas. Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah. Siapa yang melakukan itu, sungguh dia telah menzalimi dirinya. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Jangan jadikan ayat Allah sebagai main-mainan. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah yang telah Allah berikan kepadamu. Wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah. Dan apa yang telah Allah turunkan kepadamu dari kitab dan hikmah. Ya'idzukum bih. Yang Allah memberikan nasihat dengan hal itu. Wattaqullah. Dan takulah kepada Allah. Wa'alamu annallaha bikulli syai'in alim. Ketahuilah sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan segala sesuatu. Maka kalau seandainya istri ada sebab dia untuk berlepas, ya, sudah di saat tidak juga mau dia sadar dan seterusnya, sudah lepaskan dia. Kenapa kita harus mengikat dia sementara hatinya tidak ada dengan kita lagi? Hal yuhsabul khulu' tatliqah. Apakah khulu' ini dihitung sebagai talak, satu talak? I'lam ya ukhtil muslimah, ketahuilah wahai saudari muslimah, innal khul'a faskhun wa laysa bitalaq. Bahwasanya khulu' itu adalah pembatalan pernikahan, bukanlah talak. Ya. Ini adalah pendapat yang terkuat dan itu adalah ini adalah pendapat yang rajih, dan ini adalah masyhur dari Imam Ahmad, ya, dan juga ini adalah perkataan Imam Syafi'i dan perkataan Al-Qadim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga memilih hal ini. Wa in kana jumhur yarunahu talaqan. Dan jumhur memandang ini adalah sebuah talak. Nah, di sini juga terjadi di negara kita, di pengadilan kita. Apakah gugat cerai itu adalah talak atau dia adalah fasakh? Yang diberlakukan di pengadilan kita itu adalah talak. Ya, itu adalah talak. Taib. Li'annahu qad thabata bin nas jawazul khul'i baina tatliqatain wa wuqu' at-tatliqah ats-tsalitsah ba'dahu. Falau kana al-khul'u talaqan lakanat at-tatliqat al-arba'ah. Karena telah terdapat nas bolehnya khulu' di antara dua kali talak. Ya, setelah dua kali talak. Bolehnya khulu' setelah dua kali talak, dan terjadinya talak ketiga setelah khulu'. Maksudnya bagaimana nih? yakni dia sudah menjatuhkan talak 2 kali. Lalu dia gugat cerai. Ya. Kemudian nikah lagi. Ya, kemudian jatuh talak yang ketiga. Nah, kalau ini menunjukkan bahwa kalau seandainya khulu itu adalah talak, tentu dia akan menjadi 4 dia. 1, 2, 3, 4. Ya, kalau kana khulu at-talaqan, kalau khulu itu adalah talak, maka tentu talak sudah menjadi 4 dia. 2
khulu', kemudian talak yang ketiga. Wa hadza ma fahimahu turjumanul Quran. Ini yang dipahami oleh penterjemah Al-Quran. Ya, ini penafsir Al-Quran, yaitu Ibnu Abbas min qawlihi ta'ala, dari firman Allah Subhanahu wa taala, at-talaqu marratan. Talak itu 2 kali. Fa imsakun ma'rufin aw tasrih bi ihsan. Apakah dengan menahannya dengan baik atau melepasnya dengan baik. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Tidak halal bagi kamu untuk mengambil apapun, ya, dari apa yang engkau berikan kepada mereka. Illa ya khafa an yuqima hududallah. Kecuali duanya khawatir tidak akan mampu menegakkan hukum Allah. Fa in khiftum alla yuqima hududallah, jika kalian khawatir tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah, fala junaha alaihim fi maftadat bih. Maka tidak mengapa bagi mereka berdua untuk dalam permasalahan yang ditembuskan. Jadi maksudnya suami boleh menerima apa yang diberikan oleh istri. Faqala Tawus an Ibn Abbas. Tawus mengatakan dari Ibn Abbas, qala laisal fida bitatliq. yakni tembusan itu bukanlah talak. Ya. Wa mimma yadullu ala anna al-khulu' laysa bitalaq. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa khulu' itu bukanlah talak, anna az-zawja ahaqqu bir-raj'ati fi at-talaq bi khilaf al-khulu' fala haqqa lahu fiha illa bi ridaha. Bahwasanya kalau ditalak, suami punya hak untuk rujuk di dalam talak. Istri enggak mau. Lalu suami mengatakan, saya kembali kepadamu. Maka dia adalah istrinya. Kalau enggak mau, dia tidak bisa menikah dengan yang lain. Karena dia adalah istri dia. Ya. Nah, sementara berbeda dengan khulu'. Khulu' itu sendiri, maka tidak ada hak bagi suami untuk rujuk. Tidak ada hak untuk rujuk. Kecuali dengan ridha istri. Begitu juga fa'iddatut talaq 3 quru. Ya. Masa iddah bagi talak adalah 3 kali suci atau 3 kali haid. Fa'iddatul khulu' haidah kama sayati. Masa iddahnya orang khulu' hanya satu kali haid. Nah, ini di sini kita lihat ya perlakuan yang terjadi di pengadilan kita, ya, bahwa khulu' itu dihitung sebagai tatliq. Taib, fadalla muqtada an-nass wal qiyas wa aqwal as-sahabah ala anna al-khulu' laysa bitalaq. Maka konsekuensi dari nas, qiyas serta perkataan para sahabat bahwa khulu' itu bukanlah talak. Wa idza thabata hadza, kalau seandainya ini sudah bisa dipahami, falau khala'aha 10 marrat, kalau seandainya ya dia khulu' 10 kali, ya khulu' kemudian minta nikah lagi dengan seizin dia, khulu' lagi dan seterusnya, ya, kana lahu an yatazawwajaha bi'aqdin jadidin qabla an tankiha zawjan ghairah. Maka boleh dia menikahi istrinya tersebut sebelum dia menikahi orang lain. Ya, berbeda dengan talak. Kalau talak, ketika dia talak 3 kali, dia wajib, yakni perempuan harus menikah dengan laki-laki yang lain, baru dia bisa dinikahi oleh suami yang pertama. Fala yuhtasab al-khulu' min at-tatliqat. Maka tidak dihitung khulu' itu dari jumlah talak. Ya. Wallahu a'lam. Catatan lagi. La yu'tabaru khulu' talaqan hatta walau kana bilafdz talaq. Khulu' itu tidak dianggap sebagai talak walaupun dengan lafaz talak. Fa inna khulu' ma dama fi muqabil 'iwadin min az-zawjah bi ay lafdhin kan. Karena khulu' itu adalah pemberian yang diberikan oleh istri, ganti rugi yang diberikan oleh istri, ya, dengan lafaz apapun juga. Kalau seandainya diberikan dengan bentuk nilai uang, ya, atau dengan benda, dengan harta, walaupun dikatakan dengan saya talak, sudah saya terima ya, kemudian saya talak,
talak itu kata-kata itu tidak merubah hakikat. Ya. Karena khulu itu adalah melepaskan hubungan suami istri dengan cara menembus diri. Wala yushtaratu an yakuna bil lafdhil khulu'i awil fasakh. Tidak ada disyaratkan harus dengan lafaz khulu' atau fasakh. Wa hadha huwa sahih alladhi tadullu alaihi nusus wal usul. Dan inilah yang sahih yang ditunjukkan oleh nas-nas dan usul-usul. Ya. Taib. Fawaid, catatan-catatan. La yushtaratu fil khulu' al-raf'u ila al-qadi. Falau taradi zawjani ala khulu' waqa'a walau min ghairi idznil qadi. Ya, ini secara pembahasan di sini ya, bahwasanya tidak disyaratkan di dalam khulu' itu permasalahan ini harus diangkat kepada pengadilan. Kalau suami istri itu ridha terhadap khulu', maka hal itu sudah terjadi, artinya sudah sah, ya, walaupun tidak diizinkan oleh hasil pengadilan. Liqauli ta'ala, fala junaha alaihima fima iftadat bih, fafihi ibahatu al-akhdhi min az-zawjah bitaradihima min ghairi sultan. Nah, di sini dipahami bahwasanya bolehnya mengambil dari istri dengan keridhaan keduanya tanpa melalui penguasa atau pengadilan. Dari Khaythamah bin Abdurrahman qal utiya Bashr bin Marwan fi khul'in kana baina rajulin wa imra'atin falam yujizhu faqala lahu Abdullah bin Shihab qad utiya Umar fi khul'in faajazahu yani biduni idzni sultan thumma lianna at-talaq jaizun duna al-hakim wa idnihi fakadzalika al-khulu'. Ya, di dalam dari Khaythamah bin Abdurrahman dia mengatakan Bishr bin Marwan didatangi dalam permasalahan khulu' antara antara laki-laki dengan perempuan dan dia tidak membolehkan. Ya, tidak membolehkan khulu' itu. Faqala lahu Abdullah bin Shihab. Abdullah bin Shihab dia mengatakan kepadanya, Umar telah datangi dalam khulu'. Lalu dia membolehkan. Yakni maksudnya bahwa ada orang permasalahan khulu' diangkat kepada Umar dan itu sudah terjadi. Lalu Umar memberlakukannya, yakni tanpa izin sultan, tanpa izin penguasa. Lianna talak, kemudian pengkiasannya, karena talak boleh tanpa pengadilan dan tanpa izin pengadilan, maka begitu juga dengan khulu'. Nah, perlakuan di negeri kita ya berbeda. Malahan dianggap talak itu baru sah kalau seandainya di hadapan pengadilan. Kalau tidak di hadapan pengadilan, maka itu tidak dianggap sah. Maka ini perlu diperhatikan dalam hal ini. Yang kedua, halil qadi an yahkum bil khulu'i min ghairi ridha zauj. Apakah qadhi boleh memutuskan khulu' tanpa keridhaan suami? Taqaddama fi qissah imra'ati Thabit. Berlalu dari kisah wanita Thabit, yakni istri Thabit, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laha, Nabi mengatakan kepadanya, ataruddina alaihi hadiqatahu, apakah engkau bisa mengembalikan kebunnya? Qala na'am. Lalu dia mengatakan, qalat na'am, ya. Faraddat alaihi wa amarahu fi fafaraqaha. Lalu dia mengembalikan kebunnya, lalu Nabi memerintahkannya untuk berpisah dengannya. Wa dha amrun irsyadun wa islahun la amrun ijab. Perintah dari Nabi ini adalah perintah bimbingan, arahan, ya, dan perdamaian, bukan perintah yang wajib menurut jumhur. Walidha la yaslu illa biridha az-zawj. Walidha la yasihhu illa biridha az-zawj. Wallahu a'lam. Maka dengan demikian, ya, tidaklah sah kecuali dengan keridhaan suami. Artinya perlu ada keridhaan suami. Ini menurut jumhur, wallahu a'lam. Karena perintah Nabi kepada Sabit itu adalah perintah arahan, ya, bukan perintah wajib.
Artinya apa? Ketika berpisah, suami yang mentalaknya, walaupun menunjukkan bahwa dia ridha ya untuk berpisah dengan istrinya. Yajuzul khulu' lil haid wa la yushtaratu lahu tuhur. Bagi wanita yang haid boleh khulu' dan tidak disyaratkan baginya harus suci. Fa yusyara'ul khulu' fi kulli waqtin. Syariah khulu' ini, yakni gugat cerai ini boleh berlaku kapan saja. Hatta walau fil haidhi atau fit tuhri alladhi jama'ah fih. Baik dia dalam keadaan haid atau di dalam suci yang dia menggauli istrinya. لأن المنع من الطلاق في الحيض كان لأجل الضرر الذي يلحقها بتطويل العدة. Karena larangan dari talak di waktu haid adalah sebabnya adalah kemudaratan yang akan menimpa wanita itu dengan memperpanjang masa iddah. Wa amal khulu' fa syar'uhu fa syuri'a li izalati ad-darar alladhi yulhiquha bi su'il 'ishr. Khulu' disyariatkan karena untuk menghilangkan kezaliman, ya, kemudaratan yang menimpa dari pihak wanita. Wal maqamu man takrahuhu wa tabghuduhu, ya, dan dia tidak bisa serumah atau bertempat tinggal dengan orang yang dia tidak sukai atau yang dia benci. Wa dzalika 'azama min darar, ya, tinggal seatap dengan orang yang dia benci atau dia orang yang tidak dia sukai, itu adalah darar, mudarat yang paling besar daripada kemudaratan diperpanjangnya masa iddah. Lidzalika lam yas'al Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukhtali'ah hal hiya haid am la. Oleh karena itu Nabi tidak menanyakan kepada wanita yang minta khulu apakah dia sedang haid atau tidak. Wa bihadza qala jumhur ulama. Dengan ini ulama mengatakan, ya, yaitu khulu bisa jatuh pada saat haid dan nifas. Haid dan atau di suci yang digauli. Karena ini adalah pelajaran kita di waktu talak adalah dinamakan talak bid'i. Qultu wa hadha mimma yazidu al-itmi'nan ila tarjih anna al-khulu' faskhun wa laysa bitalaqin kama taqaddam fata'ammali. Ini kasus ini menunjukkan semakin tentramnya kita mengatakan bahwa memperkuat pendapat bahwa khulu' itu adalah fasakh, pembatalan pernikahan, bukanlah talak. Iddatu mukhtali'ah, iddahnya orang yang mengajukan khulu'. Idza ikhtala'at al-mar'atu fa innaha tatarabbasu hatta tahidha haidatan. Apabila seorang wanita gugat cerai, maka cukup dia, ya, menahan dirinya dulu sampai dia haid sekali. Thumma yahillu laha az-zawaj ba'da dhalik. Kemudian boleh baginya untuk menikah setelah itu. Fa'anil Rabi'ah binti Muawwidh عن الربيع بنت معوذ أنها اختلعت من زوجها فأتت عثمان بن عفان فسألته ماذا علي من العدة؟ قال لا عدة عليك إلا أن تكوني حديثة عهد به فتمكثي حتى تحيض حيضة. قال وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية كانت تحث ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه. كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه. Rabi' binti Muawwidh dia mengatakan bahwasanya istri annaha ikhtala'at min zawjiha, bahwasanya dia Rabi' bin Muawwidh dia khulu' dari suaminya. Lalu dia mendatang Uthman bin Affan dan bertanya kepadanya. Lalu Uthman menjawab, lalu dia bertanya, apa yang wajib, apa masa iddah yang wajib bagi saya? Lalu Uthman mengatakan, tidak ada iddah bagimu kecuali illa an takuni hadithata ahdin bih, hanya saja engkau adalah orang yang baru masuk Islam.
fatamkuthi hatta tahidha haidatan. Tinggal dulu di sini sampai datang sekali haid, yakni masa iddahnya ada sekali haid. Kalau ana muttabi' fi dzalika qada' Rasulullah SAW, aku mengikuti dalam hal ini keputusan Rasulullah SAW di Maryam al-Mughaliyah. Maryam al-Mughaliyah, mana dia adalah di bawah suaminya Thabit bin Qais bin Syammas, fakhtala'at minhu, yang mana dia berlepas atau gugat cerai dengan suaminya. Pemirsa mulakan Allah Subhanahu wa taala dan jemaah yang mulakan Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kita selesai mengerjakan atau kita selesai mempelajari khulu' ini ya, dan waktu masih ada tersisa 22 minit lagi, kita masuk dalam tanya jawab. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk kepada li'an, kemudian ila, dan seterusnya, zihar, ya, di mana semuanya ini adalah berkaitan dengan hubungan suami istri. Wallahu ta'ala alam. Taib. Kita masuk dalam pertanyaan. Ini dari Sari Tabing. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya tentang talak yang telah dijatuhkan seorang suami kepada istrinya, istri kedua, atas ancaman bunuh diri dari istri pertama. Ceraikan istri keduamu, kalau tidak saya bunuh diri. Apakah talaknya sah atau tidak? Wallahu a'lam. Yang pertama, istri tidak boleh mengatakan demikian, sebagaimana yang sudah kita katakan tadi, ya, bahwa tidaklah halal, kata Nabi SAW, seorang perempuan meminta talak madunya, ya, supaya ya suaminya dengan dia, gitu ya. Maka ini tidaklah halal, ya, tidaklah halal bagi dia, berarti adalah haram. Malahan juga kata Nabi SAW, la yasluhu limra'atin an tashtarita talaqa ukhtiha litukfiya ina'aha. Tidaklah halal, tidaklah boleh bagi seorang perempuan untuk mensyaratkan mentalak madunya litukfiya ina'aha, supaya jatah dia lebih sempurna, ya, jatahnya lebih sempurna. Taib. Maka ancaman yang seperti ini yang dilakukan oleh seorang istri tidaklah boleh, ya, karena ini adalah haram hukumnya. Apalagi kalau dia ancam dalam bunuh diri, ya, dan kalau dia bunuh diri kemudian dia meninggal dunia, ya, dia masuk dalam api neraka, kekal dalamnya. Ya. Saya mau tanya, rumah tangga ana guncang karena masalah ekonomi, sehingga istri marah sampai mendiamkan ana lama berbulan-bulan, bahkan disentuh juga tidak mau istri. Sebenarnya minta cerai tapi tidak mau menggugat, tapi nunggu saya yang menceraikan. Bagaimana Ustadz? Ana harus bersikap? Ya. Ini adalah problematika rumah tangga. Seorang istri yang marah-marah kepada suaminya, subhanallah, ya, tidak mau bersabar, tidak mau bersabar. Istri yang seperti ini harus diajarkan agama. Bagaimana yang harusnya dia bersikap? Dia harus bersabar dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka. Ya, gara-gara ekonomi, dia marah-marah dengan istrinya, dengan suaminya, dia dapat dosa. Dia dapat dosa. Tidak mau disentuh, apalagi banyak sekali ancaman ya, wanita yang menolak suami untuk menggaulinya. Ya. Nah, maka oleh karena itu boleh jadi seorang suami dia tidak mau menceraikan istrinya karena dia pikirannya itu lebih panjang, lebih jauh ke depan.
melihat kemaslahatan anaknya dan seterusnya. Ya. Selama dia masih membanggang kepada suaminya, selama itu dia berdosa. Wallahu a'lam. Izin bertanya, maaf sedikit di luar tema. Bagaimana hukum suami yang menikah lagi namun tidak melaksanakan hak dan kewajiban untuk suami dan istri barunya? Kewajiban untuk suami dan istri barunya. Dan keduanya ridha hanya komunikasi lewat WA saja. Ini berarti, yakni maksudnya dia menikah lagi dengan wanita. Ya, kedua-duanya sama-sama ridha untuk komunikasi aja. Ya, selama hak mereka masih mereka toleransi, berarti tidak ada, ya, tidak ada masalah. Ya, istri juga dia ridha, suami juga ridha. Malahan kalau seandainya seorang istri dia misalkan dia menikah lagi, kemudian istri yang kedua ini dia ridha jatahnya hanya sekali dalam sebulan misalkan, ya. Dia karena dia ekonominya bagus, dia ridha untuk tidak diberikan nafkah. Maka kalau itu yang dia lakukan, alhamdulillah nggak ada masalah. Karena dia sudah menggugurkan haknya. Walaupun yang sebenarnya adalah haknya sama, baik suami istri pertama atau suami kedua, istri kedua. Istri pertama atau istri kedua sama haknya. Yaitu diberikan jatah yang sama. Tapi kalau yang salah satunya, apalagi istri yang kedua misalkan, dia memberikan jatah atau toleransi kepada suaminya untuk dia di istri pertama lebih banyak, maka tidak ada masalah. Yang tidak boleh kalau seandainya istrinya yang kedua itu tidak menerima, ya, dia pengen dengan sikap adil, tapi suami tidak bersikap adil, maka Nabi SAW mengatakan bahwa ayu rajulin indahum ra'atan famala ila ahadahuma bu'itha yawmal qiyamah wa syaqquhuma. Laki-laki manapun juga yang dia punya dua istri dan dia cenderung kepada salah satunya, nanti dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan pundaknya miring. Bolehkah istri pertamanya menuarankan untuk tidak melanjutkannya karena ketidakmampunya? Menyarankan. Kalau menyarankan boleh. Tapi kalau seandainya melanjutkan dan komunikasi, sementara si istri yang kedua dia sudah punya suami, ya, dia punya suami, dia ada yang melindunginya, walaupun hak-haknya dia gugurkan, gitu ya, maka itu tidak apa-apa, ya, dan tidak perlu disuruh untuk menceraikan karena juga dia tidak mengganggu kepada yang pertama. Wallahu a'lam. Apakah dalam masa iddah khulu boleh rujuk? Kalau seandainya istri ridha, tidak ada rujuk, tapi akad baru. Karena khulu itu adalah fasakh. Ketika dijatuhkan penembusan dirinya, maka gugurlah pernikahannya, ya, batal pernikahan yang ada. Maka dia hanya istibra' satu bulan, istibra' 1 bulan atau 1 kali haid. Lalu kalau seandainya menikah lagi, harus dengan seridha suami ridha istri. Beda dengan rujuk ketika talak. Rujuk ketika talak itu adalah haknya suami. Istri ridha atau tidak ridha, dia harus mengikut, ya. Seandainya suami mentalak istri dan masa iddahnya habis, lalu mereka nikah lagi, apakah si suami masih punya hak talak 3 kali lagi setelah nikah tersebut, ataukah hanya bisa 2 talak lagi? 2 talak lagi, ya, 2 talak lagi. Kalau dia nikah lagi 2 talak, tidak menjadi baru, ya. Dia misalkan ditalak sampai masa iddah habis, dia akad baru, ya sudah, berarti dia jatahnya tinggal 2. Lalu mungkin terjadi lagi perceraian, ditalak lagi, masa iddah habis, kemudian sekian lama lagi mau kembali lagi, berarti sudah ada 2, tinggal 1, ya.
kemudian jatuh lagi talak, maka dia tidak boleh lagi berdua sampai istri menikah. Kalau istri sudah menikah dengan yang lain, maka kembalilah haknya untuk yang tiga. Wallahu a'lam. Saya dari Sukabumi sedang live, maaf. Mau nanya tentang solat Idul Fitri, bacaan doa iftitah enggak? Wallahu a'lam. Sepengetahuan saya tidak. Karena di situ ada takbir 7 kali ya pada rakaat pertama. Apa ada perbedaan bacaan solat wajib dengan solat Idul Fitri dalam memulai solatnya dengan doa iftitah? Mohon penjelasannya dari Buya, ahli ilmu. Semoga jadi ladang amal, disehatkan dan dipanjangkan umur serta dilimpahkan rezekinya. Amin. Ya, sepengetahuan saya, wallahu alam, ya. Nanti kita akan rujuk lagi, kita lihat. Ya, sepengetahuan saya, setelah kita takbir pertama, maka diiringi dengan takbir 7 kali setelah itu. Maka dengan demikian tidak membaca doa iftitah. Wallahu a'lam. Baik. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya rasa sampai di sini ya pertemuan kita. Mudah-mudahan pada kesempatan lain kita akan kembali bertemu, dan insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita dan dijaga kita dari COVID-19. Ya, dijaga kita, keluarga kita semuanya dari COVID-19, dan para asatidz, kita mendapatkan berita bahwasanya para asatidz banyak yang terkena oleh COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan mereka. Salah seorang dari ustadz kita, yaitu Pengadilan Rahab, sedang dirawat di Pekanbaru. Mohon doanya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan untuk beliau, apalagi pada hari Jumat ya, setelah asar sampai sebelum tenggelam matahari, sehingga kita bisa berdoa dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Demikian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.